tertunda. Jadi gampangnya gini, kalau jaringan yang biasa kan nggak bisa tertunda ya. Kalau kita misalnya lagi live seperti ini kan kita harus terlalu terhubung. Kalau jaringan di TN ini bisa tertunda. Jadi gini, misal kita berada di satu daerah di luar kota yang dia jaringannya tuh susah. Jaringannya susah ataupun tidak ada jaringan. Nah, kalau misal dengan DTN ini kita bisa analogikan seperti ini. Misal kita ada satu jaringan di satu daerah dan dia nggak ada jaringan keluar. Di situ yang terjadwal adalah misal ada mobil pengangkut bahan makanan gitu ya misalnya, yang dia tiap beberapa hari sekali datang. Nah, dengan DTN ini nanti kita bisa memberikan satu node gitu ya. Kalau node di jaringan kan ada banyak ya, ada computers, ada routers dan sebagainya. Satu node ke dalam si mobil itu. Jadi saat mobil itu datang, kita connect ke situ, nanti informasi yang kita punya akan dikirim ke mobil itu. Setelah mobil itu berangkat ke kota gitu ya, terus dia terhubung ke DTN-nya ada di kota, nanti semua informasi yang dia dapatkan dari daerah terpencil tadi akan dia forward atau akan dia teruskan ke node yang lain di kota, mencari mana sih node tujuan dari masing-masing pesan tersebut. Intinya seperti itu. Jadi itu bisa kita analogikan seperti itu. Nah, itulah yang disebut store, carry, and forward di sini. Jadi dia ditransmit dengan cara store, carry, and forward. Tadi kan kita kirimkan pesannya melalui si mobil itu. Mobil itu store, menyimpan pesannya di node-nya dia. Setelah itu dia akan bawa secara fisik ke kota. Setelah sampai di jaringan DTN yang ada di kota, dia akan forward, teruskan pesan itu ke node-node yang lain. Nah, kelihatannya ini ya, kok kayak gitu sih, dalam artian kayak gitu kan, kalau kita chat gitu kan, pengennya kan dikirim langsung sampai ya. Kok ini kita harus menunggu gitu kan. Nah, jaringan ini itu bukan untuk jaringan yang wajar. Dalam artian jaringan wajar itu untuk kehidupan sehari-hari itu enggak. Jaringan ini itu dia memang ditujukan untuk tempat-tempat yang secara umum tidak ada infrastruktur dan sebagainya. Paling gampang misal kita punya perkebunan besar gitu ya, perkebunan besar katakanlah berapa ribu hektar lah ya, food estate lah, katakanlah food estate, dia butuh jaringan seperti ini kan. Kalau misal kita pakai jaringan biasa, kita harus narik kabel ataupun pasang wireless dan sebagainya kan. Dengan ini kita pun tetap harus seperti itu, pasang wireless gitu ya. Tapi kelebihannya apa? Dengan menggunakan DTN ini, dia nggak harus langsung terhubung. Jadi kalau misal ada jaringan yang sering nggak connect gitu ya, terus nanti dia akan mengirimkan pesan saat connect aja gitu. Jadi kalau misal teman-teman bayanginnya di food estate ada satu node sentral yang bertugas untuk mengumpulkan semua pesan dari seluruh sensor-sensor yang ada di situ. Setelah itu node itu nanti akan mengirimkan pesan ke node yang lain yang dia jarang datang gitu ya. Terus pesan itu nanti akan di-pull ke server, misal di server nanti sudah ada dashboard atau mungkin dia udah ada aplikasi untuk forecast-nya. Jadi dari data-data yang dikumpulkan dari sensor-sensor itu kita bisa bawa ke server, dari server nanti dianalisa seperti apa datanya, itu kan bisa seperti itu. Atau kalau misal kita dalam keadaan bencana gitu ya, bencana kan listrik biasanya mati ya, listrik mati, apalagi tower gitu ya, tower kalau nggak roboh kan ada kemungkinan dia roboh, ada kemungkinan dia kabelnya putus dan sebagainya. Dengan DTN ini kalau kita bisa embed atau kita bisa gabungan DTN ini dengan kendaraan-kendaraan gitu ya, misal dengan ambulan, dengan alat berat dan yang lain-lain yang dia memang akan selalu mondar-mandir, pesan yang ada di situ bisa kita bawa melalui perangkat-perangkat itu. Jadi pesan yang kita akan sampaikan gitu ya, misal kita butuh melakukan reporting ataupun pelaporan ke pusat data yang ada di kota atau yang ada di pusat dari pusat pengungsi, atau misal ke BPBD ya kalau di Indonesia ya, BPBD, BNPB gitu ya. Kita bisa menggunakan seperti itu. Jadi semua data yang diperoleh dari sensor ataupun pesan-pesan yang didapatkan dari perangkat-perangkat yang ada di sekitar situ dimasuk ke dalam satu node DTN yang dia siap bergerak ke kota. Kan kita bisa, kalau ke ambulan kan dia pasti akan ke kota ya, mengirimkan pasiennya ke rumah sakit gitu ya, atau tempat
penyembuhan terdekat gitu kan. Atau kalau misalnya kita bicara alat berat kan juga dia mondar mandir ya. Kalau misalnya tiba-tiba dia mondar mandir kemana, dia connect ke beberapa node yang ada di sekitarnya, terus node-node itu akan saling terhubung dan membagikan informasi seperti itu. Itu sebetulnya konsep dari DTN itu seperti itu. Itu yang saya saat ini sedang kerjakan. Ini sumbernya. Terus saat ini saya kerjanya di mana? Kalau saya kerjanya di sini. Ini tempat saya mengerjakan. Jadi teman-teman, saya yakin ini semester berapa sih? Semester berapa? 4. Oke. 4 ya, 4 ke atas lah ya, 4 ke atas. Ini yang saya kerjakan. Jadi selama ini saya mengerjakan semuanya di GitLab. Kalau ini tadi di GitHub. Ini punya dia di GitHub. Nih. Ini ya, dari sini saya ambil dari sini. Kenapa saya ambil ini? Karena dia udah karbingannya, dia udah lengkap. Saya tinggal coba dan terus saya tambahkan. Nah, untuk penelitian saya ini sebetulnya objektifnya tuh cukup sederhana. Jadi saya menambahkan satu ini ya, di sini waktu generate bundles itu saya menambahkan satu enkripsi. Saya buat di sini tuh pakai AES gitu ya untuk enkripsinya. Jadi di sini. Nah, di sini. Saya tambahkan satu encryption di sini. Sebentar, saya lupa ingat lagi. Saya tambahin fungsi ini aja sebetulnya. Fungsi ini aja. Nambahin fungsi ini. Jadi saya buat isi pesannya. Yang awalnya isi pesannya itu dia tidak masih plain text gitu ya, masih teks plain atau teks biasa. Nah, saya tambahkan enkripsinya di situ. Jadi di sini nanti ada pengecekan. Ini source. Nah, ini di pilot blocknya nanti kita cek dulu. Ini string bukan. Terus kita cek destination-nya apa. Terus kita cari destination-nya ada nggak key-nya. Kalau dia share key-nya ada, maka ini kan oke ya. Maka dia akan encrypt ininya. Encrypt pesannya dengan key yang sudah ada dari sini. Ini key-nya di sini. Kalau misal dia tidak ditemukan key-nya gitu ya, maka dia akan langsung berikan aja pesannya itu dikasih ke message langsung. Jadi tidak ada proses enkripsi. Ini masuk sini. Dan dari sini kita forward ke yang lain. Jadi kita message ini kita ganti dengan ini. Yang awalnya message ini cuma argumen biasa, string biasa gitu ya, cuma plain text. Kita tambahkan sebuah encryption di sini. Jadi yang awalnya itu adalah plain text, dia berubah menjadi encrypted text, atau nanti kita biasa sih sebenarnya ciphertext ya. Jadi ciphertextnya seperti itu. Itu yang saya kerjakan saat ini. Mungkin ada yang mau diskusi dulu boleh. Kalau gini, kalau sama saya sih biasanya kalau ada yang mau tanya langsung aja angkat tangan, nanti kita diskusi. Jadi nggak usah nunggu ke belakang gitu ya, di belakang nggak apa-apa. Di interrupt aja di tengah. Cuma biasanya saya akan nunggu selesai menjelaskan sesuatu, nanti kalau ada yang angkat tangan saya baru berhenti dan mempersilahkan. Ya, seperti itu. Jadi itu sekilas yang saya saat ini kerjakan. Ini tentang bundle, saya mengerjakan di sini. Terus ini kalau tadi ngirimnya, kalau ini ininya apa? Bacanya. Jadi tadi kan kita ngirim pesannya ya. Nah, terus nanti di receiver atau di receiver gitu ya, di penerima, nanti saya akan coba ini decrypt. Ini ya, kita decrypt. Jadi di sini kita cek dulu pesan-pesannya, terus kita cek. Ini ya, jika block type code-nya 1, kita cek dulu ada node key-nya enggak. Kalau ada node key-nya maka kita decrypt. Ini kan decrypt pilot. Yang saya pakai adalah Golang. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Go, saat ini yang saya gunakan adalah Go. Kenapa Go? Karena saya ngertinya itu. Jadi Go itu kan lebih sederhana ya. Kita cuma compile dengan Go build selesai.
udah selesai gitu ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Kalau sebetulnya di DTN ini dia ada banyak sih. Jadi kalau kita cek itu DTN itu dia DTN. Oke. Misal ya. Sebentar. Nah, contoh ini. Ini IBR DTN. Ini dia pakai C kalau saya nggak salah. Ini dia pakainya C. Mana nih? Nah, ini DevDocs. Ini sih atau bukan ya? Oh, bukan yang ini ya. Sebentar, IBRDT dan IBR Java Library ini harusnya ini sih. C++. Kalau kita cek dari sininya, language-nya dia banyaknya di C++. Dan saya udah pernah coba kalau nggak salah ini apa ya? Yang saya coba compile ini, compile-nya pun udah challenge. Jadi waktu compile itu udah challenge tersendiri. Jadi waktu compile itu ada satu kesulitan tersendiri. Kadang-kadang ada satu dependensi yang kurang dan sebagainya. Makanya setelah saya menemukan ini yang Go, wah saya bahagia sekali karena akhirnya ini kan lebih sederhana. Jadi si Go kan lebih, kalau bahasa pemrograman teman-teman yang belajar bahasa pemrograman banyak gitu ya, pernah jadi kutu loncat di bahasa pemrograman pasti kan kenal dari awal kuliah kita pakai C++ atau C gitu ya untuk dasar Alpro biasanya dulu, terus nanti OOP itu nanti dia Java. Kalau yang biasa mainan web biasanya yang pertama belajar web itu ke PHP. Terus kalau yang yang memang dia sudah banyak ngoprek gitu ya, nanti ke, kalau sekarang yang cukup menghitkan Python ya, karena dia bisa dipakai di hampir semua kebutuhan ya. Banyak library-nya untuk data science banyak, udah gitu untuk web juga bisa, untuk EA juga bisa gitu kan. Ada Flask, ada Django dan sebagainya di Python kan bisa gitu ya, mudah. Terus apa lagi? Ada yang pernah pakai Rust? Ada yang pernah pakai Rust nggak? Di sini di DTN ini soalnya ada juga yang dia Rust. Ada yang Rust tadi mana di DTN saya kan. Nah, ini dia ada yang Rust, Go, Kotlin. Kalau Kotlin kayaknya banyak yang pakai ya. Karena versi sederhana, enggak sederhana sih Kotlin ya. Versi gimana ya? Kotlin sama Java itu gimana? Ada yang mungkin punya pengalaman Kotlin sama Java? Mana yang lebih enak? Ya, ini Rust, ini Kotlin, ini yang Go. Begitu, itu yang dapat saya sampaikan untuk pengantar. Jadi sebetulnya saya tuh nggak terlalu ingin menyampaikan mengenai apa yang saya kerjakan, karena ini kan wawasan global TIK ya, mata kuliahnya. Global TIK. Jadi mungkin kita akan beralih ke apa yang sedang viral saat ini. Jadi setelah pengenalan siapa saya dan apa yang sedang saya kerjakan di saya sekarang mengerjakan DTN di Disruption Tolerant Networking. Selanjutnya kita beralih ke wawasannya. Jadi walaupun saya sedang tidak berada di Indonesia, tapi saya akan tetap ya, kan kalau cinta kan nggak harus bertahan ya. Kadang cinta yang melepaskan gitu. Pak Rafiq gitu. Ya kan? Cinta kadang harus mengikhlaskan gitu ya. Level tertinggi Pak, mencintai orang itu mengikhlaskan. Merelakan gitu ya, mencintai. Merelakan. Pak Rafiq ahlinya lah. Pak Rafiq ahlinya. Oke. Karena itu ya, kita coba deh yang lagi seru di Indonesia tuh apa sih? Saya lagi seneng dengerin ini. Ini dari kata data gitu ya. Kita buka komiknya aja, nggak seru kalau ininya apa? Kalau membaca. Iya. Ini teman-teman ngikutin nggak? Ngikutin nggak ini? Ikut Pak. Ikut Pak. Tapi jangan cuma FOMO ya. Hal ini tuh keren, tapi jangan cuma FOMO. Memang sih ini ya, ini dia sebagai guru gajinya 10 juta gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak nyampe gitu ya.
Ini saya ingin pulang tapi rasanya sulit dapat pekerjaan di Indonesia. Ini wamennya bilang kabur aja lah, kalau perlu jangan balik lagi. Wamenakernya loh, ini berarti sangat mendukung nih. Wamenakernya kan dia kan menaker ya, tenaga kerja kan. Kalau kalau Pak Bahlil kemarin mempertanyakan kebangsaan dan nasionalismenya. Kalau cinta memang harus memiliki ya. Ya ini sebenarnya saya mau bahas ini, tapi relasinya dengan sebetulnya kabur aja dulu itu fenomena seperti apa sih? Ini kan fenomena kita yang merasa bahwa sebagian gitu ya, menurut saya karena teman-teman merasa ya di dalam negeri kurang bisa berkembang lah, inilah itulah. Tapi yang poin penting adalah memang semudah itu untuk kabur. Ya nggak? Semudah itu nggak sih untuk kabur? Semudah itu nggak? Semudah itu kabur? Kalau kita bicara dengan apa namanya, potensi kita di dunia IT ya, memang potensi kita itu tinggi gitu ya. Jadi pekerjaan kita di dunia IT itu pekerjaan yang masih cukup seksi. Kalau kita lihat dari salah satu web ini, sebentar. Ini saya lihat dari Relocate Me, dia update sekitar Februari 2025. Oke. Ini adalah gambaran dari software engineer salary secara average ya. Ini kita lihat. Ini adalah tahunan ya. Jadi ini per tahun, jadi bukan per bulan, per tahun. Kita lihat aja yang paling bawah gitu ya, misal Swedia. Segini. Kalau kemarin saya cek itu kalau 43 euro itu sekitar 700 juta setahun. Tapi apakah semudah itu kita bisa segampang itu lari dari negara kita ke negara lain tanpa modal apa-apa? Kan nggak mungkin ya. Pernah dengar istilah apa ya? Saya lupa istilahnya. Tapi yang jelas kalau kamu mau mancing paus nggak mungkin kan, umpannya cuma udang, ya nggak? Pernah dengar istilah itu nggak? Kalau kita mau mancing paus, umpannya nggak mungkin kan cuma udang. Apalagi cuma pakan ikan kecil gitu ya. Kalau kita mau mancing paus, umpannya harus ikan gede kan, ya nggak? Begitu juga dengan kalau kita mau berkonstelasi gitu ya, ikut bertarung di dunia global. Ini salah satu contoh aja. Ini yang di luar Indonesia ya, karena poinnya tadi kabur aja dulu ya. Walaupun di Indonesia pun ya teman-teman saya sebagian ada yang hidupnya di Indonesia tapi kerja untuk perusahaan luar. Ada yang dia kerja di Indonesia untuk perusahaan luar yang punya kantor di Indonesia. Kalau yang pertama tadi dia nggak punya kantor di Indonesia. Kalau yang kedua dia punya kantor di Indonesia. Karena perusahaan yang kedua ini, yang teman saya yang kedua ini perusahaannya besar dan di Indonesia cukup banyak yang pakai produknya. Jadi perusahaan telco, perangkat software dan sebagainya. Kalau yang teman saya yang pertama yang dia tadi kerja dari Indonesia, di Indonesia itu kayaknya terakhir dulu saya tanya ada kantornya nggak di Jakarta, nggak ada, di Indonesia ada kantornya. Jadi dia nggak pernah punya kantor, paling kadang dia nyewa kantor, paling sering dia di Purwokerto kalau nggak ada acara lain-lain. Tapi karena perusahaan dia itu kalau nggak salah perusahaannya itu di Spanyol, perusahaannya ya head office-nya di Spanyol. Waktu itu dia pernah update status undangannya dia tuh ke Madrid, namanya dia tapi alamatnya di Madrid. Ke kantor, alamat kantor. Nah, dia pernah cerita sama saya, kalau kerja, kalau orang Indonesia tidur, dia tuh bangun. Karena perbedaan waktunya kan berapa jam tuh dulu. Waktu, kayaknya perusahaan sebelum ini, perusahaan sebelumnya ini. Itu dia cerita bahwa kalau teman-temannya pada tidur gitu ya, jam 2 pagi dia tuh bangun untuk kerja. Sampai siang, nanti siang baru dia tidur. Karena waktu itu dia masih di perusahaan Amerika, kalau saya nggak salah. Nah, yang salah sih perusahaan Spanyol. Kayaknya udah nggak terlalu parah ya, karena dia kayaknya sekarang itu posisinya adalah sales. Jadi dia kerjaannya cuma jualan. Mungkin sales representatif ya kali ya. Saya nggak tahu juga salesnya itu kerjaannya apa gitu ya. Cuma yang jelas di LinkedIn-nya kayaknya sales statusnya. Tapi sales yang dia jual adalah wilayahnya itu Asia Pasifik. Jadi dia sales Asia Pasifik. Kadang kalau lagi ada pameran di Dubai, dia ke Dubai. Kadang kalau ada pameran di Sydney, dia ke Sydney.
paling dekat ya ke Singapura, tetangga kita yang jauh gitu ya. Singapura kan deket ya secara geografis, tapi jauh secara lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau di Indonesia aja ada opsinya. Itu dua contoh teman saya tadi. Kalau yang teman saya yang pertama saya nggak tahu angkanya berapa. Dulu terakhir bilang di perusahaan sebelumnya itu $250 sehari. Kalau yang teman saya yang kedua itu dia cerita dia gajinya itu potong pajak sekitar 30% di Indonesia. Dia dan teman-temannya, saya nggak tahu sih waktu itu dia nyeritain dirinya sendiri apa teman-temannya aja. Tapi kan kalau kita lihat perusahaannya sama, range-nya kan nggak bakal jauh beda ya. Walaupun kalau di perusahaan internasional gaji setiap orang itu akan berbeda satu sama lain karena tergantung kuat-kuatan kita waktu nego kan. Bisa nggak kita nego? Kita hargai kemampuan kita tuh berapa. Nah dari situ kan ada satu skill pertama yang harus kita kuasai dari nego itu. Yang pertama, kita harus punya yang namanya kemampuan. Kalau kita bicara IT, banyak kemampuan yang harus kita miliki. Kalau di Indonesia memang sekarang IT itu kayak palu gada gitu, palu mau gada gitu. Maksudnya satu orang harus punya banyak kemampuan. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang lebih besar, setahu saya itu kemampuannya itu spesifik, sangat spesifik. Ini ya teman-teman jadi cloud engineer, maka dia spesifik megangnya cloud aja. Kalau di Indonesia kan suka rada aneh ya, aneh ini. Maksudnya adalah saat kita punya apa namanya baca lowongan kerja gitu ya di Indonesia itu kadang apa namanya lowongannya itu kurang masuk akal. Kenapa saya bilang kurang masuk akal? Karena pernah nggak lihat lowongan yang bisa PHP, bisa CI, bisa Laravel, bisa ngurusin server, bisa benerin printer. Untung itu untung nggak ada keterangan bisa benerin AC tuh. Kalau ada benerin AC, ini yang ketawa mungkin relate ya. Pernah baca ya? Ya kamu bayangin coba seberapa besar gaji yang akan didapatkan dengan banyaknya pekerjaan seperti itu ya. Untung aja nggak jadi tukang AC bersih-bersih gitu ya, angkat galon dan sebagainya gitu ya. Kalau jadi seperti itu kan beneran Superman tuh. Nah itu kan di Indonesia ya, dengan gaji yang nggak jelas dan pekerjaan yang sangat banyak. Kalau kita lihat lowongan-lowongan di luar gitu ya, di perusahaan-perusahaan yang cukup beken, lowongannya tuh akan simple. Dia nggak akan aneh-aneh. Kalau misal kita spesifik ke data scientist, ya kita akan akan dibutuhkan tuh orang-orang yang data scientist. Orang data scientist itu apa paling ya Python. Kalau enggak R. Dan kita harus paham statistik, itu otomatis kan seperti itu. Makanya kalau kita bicara data scientist, kalau di spesifik pekerjaan tertentu di perusahaan-perusahaan besar, maka pekerjaan kita tuh jelas. Ya cuma belajar itu aja dari statistika, matematika, R misal, Python dan seperti itu. Intinya statistik lah, bagiannya seperti itu. Nah kalau yang palu gada tadi itu kan nggak bagus ya, buat kita nggak bagus, buat perusahaan juga sebetulnya nggak bagus karena dia punya satu karyawan yang bisa menjalankan semua fungsinya, tapi kan nggak bagus. Pernah nggak teman-teman tahu ada orang yang bisa segalanya tapi expert di semua hal? Pernah tahu nggak? Silahkan sebutkan dari siapa? Ada nggak? Ada nggak? Pernah Pak. Ya belum pernah kan? Kita tahu kalau mungkin zaman saya masih Pak Habibie ya. Pak Habibie kan beliau cuma bisa apa? Cuma bisa buat pesawat gitu kan. Dia nggak buat kapal, nggak buat motor, nggak buat mobil gitu ya. Beliau adalah ahlinya membuat pesawat, sampai dijuluki Mr. Crank karena beliau yang menemukan penyebab pecah di pesawat gitu ya. Dan beliau yang mematentkan itu Habibie. Dia punya satu skill spesifik, walaupun dia betul-betul di pesawat, tapi dia punya skill spesifik yaitu di bagian patahan tadi pecah. Jadi dia bisa menemukan potensi pecah, Mr. Crack tadi ya. Bukan di bagian engine, bukan juga di bagian kaca misal dan sebagainya. Itu kan spesifik banget. Padahal dia ahli di bidangnya gitu. Begitu juga dengan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bekerja di luar kita sebagai seorang IT, kita harus punya satu keahlian spesifik yang kita punya, yang kita bisa tahu itu sampai ke dalam gitu. Itu keahlian. Tapi
di semua keahlian itu kan ada beberapa hal tools atau keahlian pendukung. Misal kayak saya mengerjakan jaringan ya. Tapi sekarang saya ngerjainnya di mana? Saya ngerjain pakai Go. Otomatis saya harus bisa ngoding Go, walaupun tema penelitian saya di jaringan. Setelah itu teman-teman bisa lihat saya ngerjakan ini di mana, di GitLab. Teman-teman tahu ya Git fungsinya untuk apa dan sebagainya. Berarti kan ada satu skill utama yang harus saya punya adalah skill jaringan. Setelah itu ada beberapa skill pendukung yang harus saya miliki untuk mendukung penelitian ini jadi lebih bagus ya. Kalau saya nggak punya skill jaringan dan nggak bisa Go, selesai. Saya nggak mau ngerjain ini kan. Karena saya bisa jaringan, akhirnya saya belajar jaringan ya, cukup lama belajar jaringan. Saya lihat, saya baca. Setelah itu saya bisa pahami, dan saya kebetulan pernah belajar Go sedikit. Akhirnya saya tahu, oh ya ini pakai Go. Secara pemrograman, secara compiling dia lebih sederhana daripada C++ gitu ya, misal. Maka saya akhirnya memilih untuk menggunakan yang ini, yang Go, karena ini lebih sederhana menurut saya daripada yang C tadi. Karena C tadi kompleks, banyak hal yang harus kita perlukan. Itu salah satu contoh. Jadi walaupun kita punya skill spesifik, kita harus punya beberapa skill pendukung yang mampu mendukung skill spesifik kita. Itu apa yang sebetulnya harus kita punya. Itu satu poin ya, baru satu poin. Kita harus punya satu skill istimewa yang kita miliki, dan skill itu mungkin nggak semua orang bisa gitu ya, dan itu harus kita sangat kuasai. Itu satu modal awal atau satu modal utama kalau kita mau kabur aja dulu. Kalau mau kabur ya, atau mau meningkatkan potensi kita, seperti itu. Selanjutnya, pernah nggak teman-teman berpikir bahwa kalau kita mau kabur gitu ya, pernah nggak sih teman-teman berpikir kalau misal kita mau keluar negeri, otomatis kita harus tahu bahasanya kan? Ya nggak? Setidaknya kan kita punya beberapa bahasa internasional di dunia ya, yang bisa kita kuasai. Misal bahasa Inggris satu, atau mungkin bahasa yang internasional yang biasa, yang sangat biasa digunakan kan sebenarnya bahasa Inggris kan. Itu di hampir di semua negara itu ada orang yang bisa berbahasa Inggris. Kalau mungkin teman-teman suka Mandarin gitu ya, bahasa Mandarin ya itu juga bagus karena itu kan salah satu bahasa internasional juga. Cuma kan mungkin penggunaannya tidak semasif bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman mau keluar, itu teman-teman harus menguasai bahasanya. Nggak mungkin kan kita cuma pakai bahasa isyarat. Jadi ini saya cerita sih, saya di sini kan dulu pikiran saya semua orang tuh bisa berbahasa Inggris di sini. Ternyata enggak. Karena bahasa Inggris di sini juga bukan bahasa utama. Saya ngobrol sama teman-teman aja tuh saya nggak terlalu mudeng. Karena teman-teman pun bahasa Inggris itu bukan utama gitu. Jadi mereka pakai bahasa Jepang, saya pakai bahasa Inggris gitu ya. Nggak mungkin kan saya pakai bahasa Indonesia, lebih pusing lagi nanti mereka teman-teman. Itu pun kadang masih miss. Jadi masih kadang kurang nggak klop lah, karena satu bahasa Jepang saya nggak ngerti bahasa Jepang, teman-teman bahasa Inggris juga bukan bahasa mereka sehari-hari, jadi sempat challenge juga. Itu baru di lab ya, itu baru di lab. Belum kalau kita belanja, beli makan aja, kebutuhan utama kita kan makan ya, satu itu kan makan minum gitu kan, tidur gitu, istirahat. Beli makan itu bener-bener kayak orang bisu. Kenapa saya bilang orang bisu? Saya nggak bisa ngomong apa-apa, jadi dia pun bingung. Di sini kan umumnya tas itu kita bawa tas belanja ya, umumnya kita bawa tas belanja. Kalau beli tas itu kayak di Indonesia lah, kalau pakai kantong kresek ya kita bayar gitu kan. Nah kalau belanja itu kan kadang saya kayak di supermarket, minimarket kayak gitu kan, kita bawa ke kasir, dan di kasir kita bayar. Kan dia nanya, pakai tas nggak? Saya kan nggak paham ya dia nanya apa. Dia cuma nunjuk tas plastik, pakai ini nggak? Oh nggak. Saya cuma dada gini kayak mau bye bye gitu kan. Nggak. Karena saya nggak paham juga kan dia ngomong apa. Dia juga nggak paham kalau saya jawab pakai bahasa Inggris, itu juga nggak terlalu ngerti gitu. Seperti itu. Jadi bahasa itu hal yang utama yang harus teman-teman kuasai. Setelah kemampuannya teman-teman punya, teman-teman nanti harus punya yang namanya skill berbahasa. Apapun. Jadi kalau teman-teman punya target, misal teman-teman pengen ya karena teman-teman mungkin kalau di Indonesia aja nggak berkembang dan sebagainya, ini teman-teman pengen keluar, maka yang harus dikembangkan selanjutnya setelah skill teman-teman adalah bahasa, komunikasinya. Bahasa Inggris paling sederhana. Kenapa saya bilang Inggris itu sederhana? Karena
hurufnya masih sama gitu ya dengan bahasa-bahasa kita. Jadi alfabetnya masih A sampai Z, nggak kayak mungkin bahasa yang lain kayak mungkin bahasa Mandarin kan hurufnya udah kanji gitu ya. Udah pusing. Di Jepang juga ada bahasa Jepang gitu ya, kita kalau belajar ada katakana, hiragana, kanji, pusing lagi kan, baca hurufnya udah pusing, apalagi kita belajar bahasanya gitu kan, itu udah tingkat kesulitannya udah bertambah ya. Makanya kalau menurut saya pribadi bahasa Inggris itu utama, karena cara kita belajar bahasa itu lebih sederhana daripada kita harus belajar bahasa Arab, Mandarin, Jepang mungkin, dan Perancis gitu kayaknya akan lebih ribet karena dia punya huruf spesial gitu ya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau memang pengen ngikutin tren kabur aja dulu gitu ya, bukan trennya sebetulnya. Karena kalau kita bicara trennya kan sebetulnya kabur aja dulu itu kan hanya tren yang terjadi karena ada media sosial ya. Jadi kabur aja dulu kan. Sebetulnya kan dari dulu pun sudah banyak orang yang kabur kan. Kalau kita tahu bahwa Bung Hatta itu kabur ke Belanda dan dia melakukan pergerakan dari Belanda, kan bukan dia nggak cinta Indonesia ya, karena dia nggak punya tempat aja di Indonesia, dia pergi ke Belanda dan dari Belanda dia bisa mengakomodir semuanya, tetap berkontribusi untuk negeri, akhirnya merdeka ya, jadi wakil presiden. Bukan karena bapaknya presiden ya terus dia jadi wakil presiden, enggak, tapi karena dia memang ya punya kemampuan itu gitu. Jadi kan walaupun dia berada di luar, tapi kan dia tetap cinta ke negaranya dengan cara apa? Dengan cara dia melihat dari luar, dia tetap melakukan pergerakan dari luar, dia tetap melakukan berkontribusi dari luar. Itu kan dari dulu berarti udah dari mulai zaman pejuang, Bung Hatta, terus yang kesini teman-teman yang keluar gitu ya. Sebetulnya kan itu hak masing-masing orang, makanya kabur aja dulu itu menurut beberapa orang itu hal yang sudah lazim dari dulu, cuma memang baru boomnya aja sekarang karena ada media sosial dan sebagainya, jadi lebih cepat gitu. Dan dengan hashtag ini jadi membuka wawasan kita, jadi kita tuh nggak cuma katak dalam tempurung kan, kita bisa membuka wawasan lebih luas lagi, walaupun implikasinya adalah ya globalisasi tadi ya. Jadi saat kita berada dalam zaman yang globalisasi saat ini, kita harus bisa menguasai kompetensi-kompetensi tertentu yang supaya kita tuh masih bisa bersaing di dunia global. Jadi seperti itu. Jadi kabur aja dulu itu sebetulnya hal yang sudah ada dari dulu, cuma memang baru boomingnya saat ini gitu. Nah, dari situ akhirnya kan kita jadi membuka wawasan kita bahwa banyak opportunity atau kesempatan-kesempatan lain di luar sana yang memungkinkan kita untuk bergerak maju ke sana, seperti itu. Itu. Terus juga teman-teman perlu diingat, kita kan di IT ya, kita tuh belajar AI, benar nggak? Kita udah nggak belajar lagi bagaimana menggunakan ChatGPT yang baik, itu seharusnya udah lewat ya. Kita harusnya adalah bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang mirip ChatGPT setidaknya. Terus atau kita bisa membahas bahwa apa sih under the hood-nya, apa sih di bawah mesinnya ChatGPT itu gitu. Harusnya kan kita arahnya ke situ, bukan cuma sekedar menggunakan, tapi kita bisa ke arah situ. Under the hood-nya itu apa gitu, di dapurnya itu ada apa aja gitu kan. Teman-teman pasti nanti akan belajar machine learning dan sebagainya, itu penting. Nah itu kalau kita melihat AI itu sebagai saingan kita, selain tadi manusia dari seluruh dunia bersaing untuk menguasai tertentu, tambah ada AI, entitas yang dia tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek, tidak butuh tidur, tidak butuh makan, dan tidak butuh apapun gitu ya, kecuali listrik untuk berkembang gitu ya. Sedangkan kita kan masih ada batas capek, harus tidur, harus makan dan sebagainya kan. Itu ada tantangan lagi gitu ya. Jadi kalau kita teman-teman berhenti bergerak, berhenti belajar, itu nggak akan bisa mengikuti perkembangan zaman lah. Menurut saya seperti itu. Jadi tadi ya, kalau misalnya teman-teman mau kabur, yang pertama yang harus punya itu adalah teman-teman punya kemampuan atau skill spesifik. Yang kedua adalah teman-teman harus bisa berbahasa, bahasa asing, paling gampang ya bahasa Inggris dan bahasa internasional. Yang ketiga, ini yang kadang jadi menyakitkan gitu ya. Kita itu menurut di sini ya, 2024 belum lama, minim baca anak-anak Indonesia darat literasi. Oke, minat baca kita tuh cukup rendah gitu. Kalau dilihat dari sini, ini ya, menurut BPS
dibacakan buku cerita itu dia hanya 17%. Tahun berapa nih? 2021. Skor PISA kita juga bagus ya. Tinggi ya, semakin tinggi. Semakin tinggi gitu ya. Maksudnya ini skor PISA juga seperti ini. Itu hal lain yang harus kita kuasai, yaitu kita tuh harus mau membaca. Kenapa itu penting? Setelah kita punya skill, kita bisa berbahasa, kita harus mau membaca. Karena kalau pengalaman saya di sini tuh hidup betul-betul survive. Dalam artian survive tuh kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Walaupun di lab saya ada banyak orang Indonesia ya. Untuk yang senior satu ada 1, 2, 3. Untuk yang saat ini ada 3 orang di sini. Seperti itu. Kita tuh harus mau dan mampu membaca. Membaca tuh nggak cuma mengeja ya. Nggak cuma M ini, N ini, mini gitu, nggak cuma itu gitu. Tapi bagaimana kita bisa memaknai apa yang kita baca, kita bisa melaksanakan apa yang kita lihat gitu ya, aturannya gimana dan sebagainya, kita harus seperti apa. Itu kan esensi membacanya tuh di situ. Jadi kita bisa membaca lingkungan, membaca aturan dan sebagainya, sehingga kita bisa mengikuti aturan ataupun apa yang sudah diperintahkan. Setidaknya kan kalau teman-teman nanti pengen bekerja di luar negeri, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah berkomunikasi dengan pemberi kerja. Ya namanya ngelamar kerja kan. Ngelamar kerja kan, yang pertama teman-teman harus pahami baik-baik adalah lowongannya apa. Dan dengan lowongannya apa itu caranya gimana? Ya baca. Baca lowongannya seperti apa, detailnya apa, requirement-nya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dokumen apa saja yang harus dikumpulkan, terus syaratnya seperti apa ya, terus juga misal kemampuan apa spesifik yang harus dimiliki, waktu mendaftarnya kapan gitu ya, jangan sampai terlambat, dan juga gajinya berapa. Kalau di luar negeri kan umum sudah dilihatkan range gajinya sekitar segini sampai segini. Kalau di negeri kita kan jarang ya orang yang ngasih pekerjaan dengan gajinya gitu. Dia biasanya ngasih lowongan pekerjaan aja kan, spesifikasinya seperti apa, gajinya goib gitu. Goibnya nanti ya nantilah dipikir nanti gitu ya. Nah, itu skill ketiga. Jadi kita harus bisa membaca. Mau nggak mau kita harus belajar baca. Saya pun mulai belajar baca itu kuliah kayaknya dulu. Jadi kalau dulu baca tuh malas ya. Sekarang mau nggak mau saya harus paksa. Kalau dulu waktu STM gitu, waktu masih di usia SMA, saya tuh baca komik masih bisa. Maksudnya bisa tuh dalam artian kalau ada buku komik itu bisa selesai. Waktu saya kuliah saya belajar baca. Awalnya saya coba belajar baca gitu ya, terus untuk meningkatkan saya baca novel gitu ya. Novel yang saya suka gitu, saya baca. Pernah sampai akhirnya saya baca satu novel itu sekitar 500, nggak sampai 500, ya sekitar 400 halaman lah. Itu mungkin cuma sehari. Nggak ada sehari lah. Itu selesai. Saking baca, saking senengnya sama ceritanya itu. Akhirnya saya punya kemauan untuk membaca. Mau kan, menyelesaikan berarti mau membaca. Nah, sekarang ini saya juga sedang belajar membaca. Bagaimana saya membaca paper dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian saya, karena seperti itu. Itu pentingnya baca menurut saya. Jadi dari awal saya belajar baca tuh sekitar SMA itu saya udah mulai belajar baca komik. Terus kuliah saya belajar baca novel. Nah saat ini harusnya saya udah mulai tobat nih, bacanya buku-buku yang bermanfaat gitu ya. Walaupun semua bacaan itu bermanfaat sih. Itu membaca. Selain membaca, ada satu skill yang saya tuh kadang sedih. Teman-teman pernah nggak kirim email tapi nggak pakai apa-apa? Pernah nggak? Pernah? Saya tanya deh, ada nggak? Ada yang pernah kirim email tapi nggak ada subjeknya, nggak ada bodinya, cuma ada satu file di attach. Pernah nggak? Ini ada yang pernah. Email kan ada ini ya, kita masa belajar ngirim email sih. Email structure coba. Iya kan, email structure. Nek banyu nentek nyalakna beres. Oke. Ada nih sama ya, ada yang serius ini tuh saya tuh
saya tuh ingat karena kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang ngirim saya email dengan cukup cukup betul-betul cuma ininya aja, cuma PDF. Dia memang sudah menghubungi saya sebelumnya ya. Jadi Pak, saya mau gini. Cuma dia cuma gini PDF aja gitu kan, maksudnya nggak nggak ada ininya gitu, nggak ada nggak ada keterangannya apa ini, apa siapa. Bayangin teman-teman ngirim PDF ke lamaran pekerjaannya langsung ditolak, dikira spam ya. Nah kita lihat ya, ini adalah email. Ini abaikan atasnya. Saat kita mengirim email, kita harus tahu, oh ini penerimanya ya, mana sih? Ada nggak ya? Wait. Bentar. Kita coba cek yang mana ya? Yang ada waras, yang ada ininya. Write email in English. Gambar. Oke. Ya, ini sini. Bentar, kita lihat. Soto bate. Bentar, tunggu bentar. Telung kelas. Ini apa lagi? Bukan. Nah, ini. Ini, kelihatan ya? Kalau kita mengirimkan email, kelihatan ya? Kita ada field kepada, oke? Belum dikerjain. Ya nggak? Paham. Ada yang namanya subject dan ada yang namanya body email. Ini kita bisa lihat bahwa ini kelihatan mau saya John at Company itu adalah tujuannya. Siapa yang kita kirim email? Terus ini subjeknya apa? Regarding this week demo call. Terus dia apa? Nah, ya menurut saya, sepemahaman saya gitu ya, saat kita mengirim email, satu, subjeknya itu harus jelas. Misal, kadang kan kita di lowongan itu kan subjeknya adalah misal DevOps Engineer dash apa, atau perusahaan dash DevOps Engineer dash apa gitu. Misal seperti itu kan. Kadang seperti itu. Nah, saat kita mengirimkan email, hal yang harus kita ingat, pertama itu kita harus kasih yang namanya subjek. Subjek itu kita mau ngapain, tujuan email itu apa. Jadi, setidaknya saat itu membaca email kita, pertama, satu ada email masuk. Itu kan nanti kelihatan ya, subjeknya siapa gitu, dan siapa subjeknya. Kalau sudah tahu, oh ini subjeknya ini. Kita bisa, si pembaca itu akan, oh oke, kita, oh ini email ini nih, saya baca. Habis itu kita baca bodinya. Di body ini kadang teman-teman lupa menyampaikan lupa menyampaikan tujuannya apa. Kalau di sini kan jelas ya tujuannya siapa. Hi John Smith, di sini John Smith. Ini kan start the email formally, ini enggak itu. Ini kepadanya siapa gitu ya. Kalau kita bicara surat fisik, surat papers gitu ya, surat itu kan ada kepada yang terhormat siapa, kepada siapa. Nah ini kan dia mungkin karena ke temennya, ke koleganya, jadi cuma dia bilang hello John Smith, hi John, cuma itu. Nah di sini kalau teman-teman mengirimkan email untuk yang formal, saran saya itu jangan cuma hi John, tapi dear siapa, dear Profesor X, jangan lupa perkenalan diri, my name is here, my name is Ega, I'm from Telkom University Purwokerto. I'm interested with your laboratorium. Is it any opportunity to become your student or to become your laboratory members? Tanda tanya gitu ya. Misal saya menanyakan apakah profesor punya tempat untuk saya untuk kuliah. Thank you very much. Terus di situ nanti kita pakai penutup. Misal for your consideration, I attach some of my CV gitu ya, CV and also my proposal, and if biasa aja kita akan kasih penutup. If there is something need more information, if you need something else, please don't hesitate, atau jangan malu-malu untuk kontak saya. Terus di bawah biasanya ada best regards, kind regards, namanya siapa. Nah,
itu setidaknya tuh email teman-teman tuh kayak gitu loh. Untuk bisa kita dapat pekerjaan, nggak mungkin kan kita cuma kirim ke HR CV doang, nggak ada subjeknya, nggak ada badinya gitu ya, cuma CV doang PDF, itu pasti bakalan di reject kan. Reject pertama tuh ini sama gitu kan, karena teman-teman pasti tahu kan, satu lowongan tuh bisa dilamar oleh ribuan orang kan. Ya HR-nya kan nggak mungkin bacain semuanya kan, dia akan baca-baca yang menarik aja kan, yang eye-catching. Kalau dari subjeknya aja udah nggak eye-catching gitu ya, reject gitu, walaupun skill codingnya ternyata gila gitu ya, kita juga nggak ngerti gitu ya. Ternyata seperti itu gitu, ya udah kena reject gitu kan. Jadi hal yang pertama untuk teman-teman nanti bersaing di dunia global kan, teman-teman harus bisa kirim email kan, harus bisa nge-approach dulu nih, harus bisa ketok pintu dulu, kasarnya seperti itu. Jadi saat kita kirim ke HR kan biasanya udah keterangan itu, subjeknya ini silahkan lampirkan apa saja. Nah di situ kan kita bisa tuh, berarti subjeknya kita harus sesuai dengan lowongannya apa subjeknya. Terus jangan lupa kita di badinya tuh kita dengan sopan gitu ya, dengan polite, dengan santun, kita sampaikan maksud tujuan kita apa. Lebih baik sih kepada siapa, misal kepada yang terhormat Human Resource perusahaan X, perkenalan gini, nama saya ini sesuai dengan lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak di posisi ini saya mengajukan diri ataupun saya mohon untuk melamar pekerjaan tersebut. Dengan pertimbangan berikut saya lampirkan CV dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, misal seperti itu. Besar harapan saya untuk dapat berdiskusi lebih lanjut untuk pekerjaan ini gitu, misal seperti itu. Terus hormat saya Mega, misal seperti itu. Jadi di situ kita untuk yang terhormatnya siapa, kita itu siapa, diceritakan tujuan kita apa, beremail. Setelah ada tujuannya, baru kita harapannya apa. Setelah itu di bawah nanti kita tutup pesannya. Seperti itu. Jadi nggak cuma email kosong gitu ya, isi satu PDF. Itu tuh sangat tidak bagus. Apalagi kalau teman-teman berencana mau kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu tapi nggak siap dengan hal-hal seperti itu ya, nanti akan jadi apa gitu ya. Bisa-bisa teman-teman malah jadi apa ya namanya, malah jadi bertahan gitu ya, kalau memang ternyata nggak sesuai yang diharapkan. Ya itu mungkin yang dapat saya sampaikan dulu gitu ya. Kalau ada yang mau diskusikan silahkan teman-teman. Ayo kita boleh ngobrol itulah, kayak mungkin ngobrolin Arsenal yang semalam seri. Benci sekali yang MU yang nggak tahu sekarang udah posisi berapa gitu ya. Silakan Mbak, siapa tadi yang mengatakan? Silakan Mas Ibnu, siapa di sini tanda sebentar kita cek dulu kata siapa yang tanda tangan. Mbak Halo, selamat pagi Pak, mau nanya. Itu dulu boleh. Oke, silakan Mas Ibnu ya, silakan Mas Ibnu deh, yang udah terlanjur ngomong. Ngapunten gitu sebetulnya. Ini mau diskusi aja sih Pak. Kalau menurut jenengan tadi kan jenengan bahas nih terkait minat bahasa Indonesia rendah nih. Kalau dari jenengan kira-kira gimana nih Pak buat mengatasi hal tersebut, mungkin dalam jangka waktu yang singkat aja, nggak usah harus memerlukan waktu bertahun-tahun. Saya nggak kira-kira dalam waktu 6 bulan dah, 6 bulan tingkat minat bahasa Indonesia langsung melonjak cuy. Saya nggak nih. Ini pertanyaan yang cukup komedi ya. Terima kasih Mas Ibnu Rizal Mutaqib. Oke. Kalau kita bisa minat baca gitu ya, saya sendiri itu saya nggak bisa bercerita banyak ya. Saya sendiri aja belajar baca tadi. Saya baca komik itu di sekitar STM gitu. STM SMK berarti sekitar usia 16-an tahun lah, 15-16 tahun sekitar itu. Setelah itu kuliah berarti anggaplah itu di usia 18-19 tahun saya mulai baca novel. Setelah itu sampai sekarang saya mulai bisa baca buku yang lumayan lah. Kemudian yang isinya tuh nggak cuma cerita gitu ya, nggak cuma novel tapi juga ada beberapa misal kalau teman-teman pasti ada yang pernah baca Taking Fast and Slow, siapa ya nama saya lupa penulisnya, terus Blink, Malcolm Gladwell dan sebagainya, kan buku-buku sebagian yang isinya pengembangan diri, informasi dan sebagainya. Nah setelah kita bisa baca hal-hal yang kita suka gitu ya, itu kan pertama dari komik kan yang saya suka banget itu ya. Saya suka banget
Siapa sih yang gak suka baca komik, nonton anime dan sebagainya gitu, nonton film dan sebagainya, itu kan sebagian dari situ. Kalau dalam 6 bulan, kalau tadi disampaikan dalam 6 bulan, mungkin mulai dari baca yang teman-teman suka dulu deh. Mulai dari yang suka dulu, nggak usah aneh-aneh baca-baca yang susah-susah, tapi baca yang sederhana-sederhana dulu, nggak usah yang aneh-aneh. Yang teman-teman suka, yang refreshing dulu lah, untuk refreshing dulu, yang kayak baca novel, baca komik dan sebagainya. Kita pastikan dulu tingkat membaca kita tuh naik gitu, seperti itu. Itu sih mungkin jawaban saya. Selanjutnya Mbak Raifanka dulu, silakan Mbak. Iya, Pak, mohon izin bertanya ya. Tadi kan poin pertama kita membahas tentang penguasaan skill spesifik gitu ya, Pak. Oke, pertanyaan saya tuh gimana caranya kita menentukan skill spesifik yang paling relevan gitu dan punya prospek tinggi di pasar global gitu, Kak. Aduh, ini sulit. Jadi saya tidak suka dengan pertanyaan-pertanyaan sulit ya. Mbak, tanya bola aja sih, nggak apa Mbak? Tanya bola aja. Tanya semalam MU menang 3-2 gitu aja Mbak. Oke. Aduh, ini jujur sulit. Bagaimana cara kita menentukan skill spesifik? Sebetulnya, menurut saya, sepengetahuan saya, skill itu tidak akan ada yang mubadir. Dalam artian mubadir itu gini. Kalau teman-teman lihat sekarang mungkin akan sangat banyak kebutuhan orang-orang yang ahli di bidang data science. Saat ini loh, kalau kita bicara IT, data science, machine learning, dan sebagainya. Untuk orang-orang seperti saya yang belajar network, itu kan udah nggak terlalu menarik ya, udah nggak terlalu seksi lah. Kalau bahasa saya biasanya saya menjelaskan seperti itu. Karena apa? Karena skill itu satu, tidak hype, tidak viral, tidak keren secara itu ya. Tapi buktinya ada terus. Walaupun mungkin setiap tahun kebutuhannya akan berkurang. Di situ kan kita tahu. Jadi sebetulnya menentukan skill itu kalau menurut saya pertama dari hal apa sih yang teman-teman suka dulu. Itu dulu, suka. Kenapa suka? Karena saat kita mengawali sebenarnya dari cinta, itu asik. Dari suka, kita akan rela berkorban. Asik. Jadi ada mahasiswa yang dia beli server gitu ya, karena dia suka koprek, dia beli server, habis itu servernya kosong lah ya, kan berapa juta tuh nggak tahu, itu kan kosong, itu kan lumayan. Terus iseng-iseng dia beli apa gitu ya, cuma karena dia suka gitu ya, cuma karena dia suka ya. Kalau menurut saya Mbak Raffian, kayak hal pertama yang harus teman-teman consideration, pertimbangan adalah suka dulu. Karena apa? Kalau kita suka dengan tema itu, dengan hal itu, maka kalau teman-teman suruh baca ataupun ngoprek selama semalam gitu ya, nggak tidur, teman-teman nggak bakal merasa lelah. Itu sih menurut saya itu. Kalau relevansi dengan dunia pekerjaan, dengan kebutuhan global, menurut saya di IT semua hal masih dibutuhkan kok. Walaupun nanti kita bicara ininya ya, peluangnya seberapa besar peluang untuk orang peluangnya berapa besar itu untuk orang bisa masuk. Misal kebutuhan perusahaan itu seberapa banyak gitu. Misal seperti itu. Itu paling yang perlu dikonsider aja. Tapi menurut saya yang penting teman-teman suka dulu. Waktu itu tuh teman saya cerita dia nyariin programmer Java Spring Boot. Mungkin teman-teman yang suka Java tahu Spring Boot. Saya juga nggak terlalu paham Spring Boot itu gimana. Dia bilang cuma budgetnya cuma berapa ya? 35 juta atau 24 juta per bulan. Gajinya cuma segitu. Kalau nggak salah. Terus ada yang ngelamar tuh cuma 1 atau 2 orang, saya lupa lah. Yang ngelamar itu minta gaji 37, kalau nggak 27. Pokoknya kalau budgetnya 25 dia berarti dia minta 27, kalau budget 35 berarti dia minta 37. Jadi itu berarti kan tuh kelihatan ya, walaupun lowongannya tuh nggak terlalu banyak, tapi orang-orang yang punya skill spesifik seperti itu juga sedikit. Jadi makanya akan selalu ada peluang kok Mbak Raffianka. Jadi nggak usah takut kalau misal takutnya nanti udah belajar susah-susah ternyata nggak dipakai gitu ya. Nggak ada. Menurut saya nggak ada ilmu yang seperti itu, ada. Semua ilmu itu pasti digunakan. Ada teman saya tuh baru lulus S1 waktu beberapa saat ya, beberapa ya bulan tahun ini lah dia baru lulus. Dulu tuh teman saya dari ya samanya masih teman juga. Teman susah. Susah juga ya, teman waktu kita masih berjuang lah. Dia itu skillnya di IT, tapi
dia nggak terlalu suka sama IT. Kelebihannya dia ada di public speaking. Dia bisa public speaking, dia relasinya bagus. Satu angkatan tuh hampir semua orang kenal sama dia, saya yakin. Jadi kalau kita butuh sesuatu, butuh menghubungi orang satu angkatan, kita akan kontak tuh orang, teman saya ini. Akhirnya dia sekarang kuliah di Ilkom. Kemarin dia selesai S1-nya di Ilkom, ilmu komunikasi. Pekerjaan dia waktu cerita, dia itu ngurusin ngepul, kayak dulu tuh dia pernah cerita dia pernah bekerja sebagai pengepul, bukan pengepul ya. Jadi dia tuh ngurusi administrasi proyek-proyek di seluruh Indonesia. Proyek-proyek teknis, kayak misal perangkat jaringan lah itu. Skill yang dia punya sebetulnya kan skill public speaking ya, karena dia sekolah di bagian jaringan, jadi dia tahu jaringannya ya, dia bisa membuka ke dia ke orang-orang yang lain, misal kayak marketing, ke orang-orang keuangan dan sebagainya. Karena kalau teman-teman tahu, teman-teman pasti punya teman yang nerd kan, yang nerd, dan dia kalau berkomunikasi itu susah dijelaskan. Dia harus bisa dihubungkan oleh orang-orang yang juga nerd juga, seperti itu. Nah, kalau teman-teman takut skillnya hilang, skillnya nggak digunakan, itu nggak ada menurut saya. Karena tadi teman saya yang dia secara pemahaman jaringan saja nggak terlalu bagus, tapi dia punya skill yang lain, skill public speaking yang akhirnya dia ambil di situ, dia dapat pekerjaannya di situ, pekerjaan-pekerjaan yang spesifik yang hanya orang yang network mengerjakannya juga butuh skill untuk bisa berkomunikasi dengan banyak pihak. Itu Mbak Rafianka. Jadi menurut saya yang pertama yang jelas teman-teman harus mencintai dulu apa yang teman-teman tekuni gitu ya. Yang ditekuni itu yang teman-teman suka, supaya apa? Supaya energi kita tuh gak pernah habis untuk belajar itu. Terus habis itu untuk masalah nanti masih relevan apa enggak, menurut saya sih nggak akan ada hal-hal yang dengan mudah akan hilang gitu ya. Maksudnya nggak mungkin kalau kita belajar, mungkin kalau teman-teman pernah belajar Pascal gitu ya, Pascal, COBOL dan sebagainya, itu kan udah tua ya. Nggak kemarin sih, di salah satu grup itu, saya kan join beberapa grup ya, di salah grup ada yang cerita, dia sampai sekarang, kerjaannya dia tuh belajar mainframe pakai COBOL, kalau saya nggak salah. Yang bisa kerjanya sedikit, dan yang butuh pekerjaannya itu sedikit. Tapi masih ada, masih dipakai. Jadi, kalau sepemahaman saya, tidak mungkin sebuah ilmu itu akan langsung hilang begitu saya di muka bumi ini, kecuali Tuhan ya. Saya Tuhan berkehendak ya, itu udah beda urusan. Itu nggak mungkin. Jadi jangan pernah takut kalau belajar sesuatu dia akan obsolete, nggak akan. PHP yang banyak diolok-olok orang itu sampai detik ini masih dipakai loh. Ya nggak? Yang seneng nonton meme, PHP itu bahasa apa sih? PHP itu bahasa pemrograman, bukan ya? HTML tuh itu yang suka diolok-olok orang. Sampai sekarang demand-nya masih banyak. Walaupun ada banyak pemrogramannya kayak Go, kayak Python yang udah mulai optimal ya, tapi PHP masih diminati gitu. Jadi nggak usah takut Mbak Rafianka, seperti itu mungkin. Selanjutnya Mas Nasrullah, Muhammad Nasrullah. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya ingin bertanya mengenai masalah yang sama ya Pak, tentang skill spesialis. Bagaimana caranya untuk mengembangkan skill spesialis menghadapi dunia yang begitu dinamis Pak? Misalnya sekarang adalah trennya AI dan Big Data. Belum lagi kita mungkin bersaing dengan orang-orang yang punya interest sama atau kandidat luar negeri yang lebih ahli seperti orang Cina atau orang India. Termasuk mungkin cara memilih pekerjaan yang lebih berpotensi diterima itu seperti apa Pak? Terima kasih. Terima kasih Mas. Ini kalau saya nggak salah tangkap ya. Aduh. Persaingannya ketat, gimana kita menentukan posisi mana yang daya tawar kita tinggi gitu ya. Oke. Serius saya jawab apa? Ini saya bicara pengalaman saya deh. Waktu saya apply kuliah di beberapa kampus. Jadi ini mungkin nggak terlalu relevan dengan bidangnya ya Mas, karena bidangnya kan saya nggak ke itu, ke apa namanya, nggak ke kerja tapi ke kuliah gitu ya. Walaupun
secara strategi mungkin bisa dimiliki, kan potensi keterima ya. Jadi kalau saya dulu itu pertama melihat profil perusahaan atau profil lab yang akan saya kunjungi, seperti apa profilnya. Karena saya waktu itu sudah cukup pusing gitu. Karena saya udah ngelamar tuh udah banyak banget dan nggak terima gitu. Sampai akhirnya di bulan apa saya ngirim 4 email ke 4 profesor, ada 2 yang bales. Yang pertama dibales karena dia mau pensiun jadi nggak bisa. Yang kedua ya ini saya yang isi. Akhirnya adalah waktu itu saya mencari profesor yang sudah biasa mengurusi mahasiswa Indonesia. Jadi kan dia udah tahu seperti apa orangnya. Jadi harapannya dia bisa setidaknya oh ya orang Indonesia nih sudah punya pengalaman, berarti secara komunikasi udah oke. Itu seperti itu. Kemarin saya seperti itu. Saya lihat walaupun profilnya sedikit berbeda dengan saya, jadi saya serempet-serempetin proposalnya. Cari mana paper yang dia menurut saya papernya dia itu sesuai dengan jalur pendidikan saya. Jadi kalau di skill mungkin kita pepet skill kita mana nih yang bisa buat kita menolok, intinya seperti itu. Walaupun dunia ini sangat dinamis ya, ada beberapa hal yang nggak mungkin akan berubah. Jadi kalau kita bicara AI, big data dan sebagainya, itu kan dasarnya sebetulnya matematika ya. Kalau teman-teman paham matematikanya, mau arahnya kemanapun itu urusan pindah aja, urusan belok lah. Itu akan lebih cepat teman-teman bisa menerima atau menangkap informasi yang baru. Jadi nggak usah takut dengan dinamisnya dunia ini, karena seperti yang tadi saya bilang, tidak akan dunia ini berubah hanya dalam semalam. Semua butuh proses. Kita bisa merasakan sehingga itu kita bisa ngerasain sense-nya gitu ya. Kita bisa ngerasain seperti apa perubahannya, nggak mungkin dalam semalam. Wong Bitcoin aja runtuh nggak cuma semalam kan, dia butuh waktu beberapa itu untuk runtuh gitu ya, misal seperti itu. Jadi mau seperti apapun progresnya, walaupun dunia ini sangat dinamis, menurut saya pokoknya yang penting satu, teman-teman punya satu skill utama yaitu mampu belajar. Yang kedua, teman-teman cinta dengan apa yang dipelajari. Jadi nanti saat kita pindah ataupun belok ke skill-skill yang lain, itu kita sudah punya satu skill dasar. Jadi kalau teman-teman bisa ngoding di bahasa A, biasanya mau pindah ke bahasa B selama konsep paradigmanya sama, itu biasanya lebih mudah, lebih cepat seperti itu. Terus kalau interest yang sama dari luar negeri kayak India atau Cina, saya akui Cina itu memang istimewa. Teman-teman saya yang di sini yang dari negeri itu secara etos kerjanya, jadi dia mau belajar tuh keras, kemauan belajarnya keras. Jadi itu yang harus kita coba naikkan sih, seperti itu. Jadi ya itu, tenaga asalnya akan murah-murah apalagi di negara ketiga kayak India, Bangladesh dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau saya ya, pokoknya yang penting teman-teman punya skill spesifik itu, nggak usah takut skill itu obsolete, nggak akan obsolete menurut saya. Paling nanti teman-teman harus penyesuaian. Misal biasa di C, nanti harus ke C++ atau ke Go misal. Tapi kan terlalu jauh lah, kan itu harus tahu yang namanya memori, harus tahu yang namanya apa sih bedanya antara variabel dan juga pointer dan seterusnya. Kan kita harus tahu itu juga. Tetap harus tahu seperti itu. Jadi Mas Nasrullah aman, kamu mau belajar apapun menurut saya oke, selama ilmu itu kamu pelajari dengan baik ya. Karena nanti pivotnya nggak akan terlalu jauh kok. Seperti kalau istilah orang bisa olahraga, itu kalau misal dia biasa main olahraga A, pindah ke olahraga B itu nggak terlalu repot. Karena dia biasa olahraga, badannya sudah terbiasa olahraga, tinggal dia belajar aturannya, belajar tekniknya, seperti itu. Menurut saya seperti itu sih Mas. Jadi tidak ada kekhawatiran, semis apapun dunia ini, tetap perubahan itu nggak akan terjadi dalam sekejap. Pasti ada proses yang bisa kita rasakan, kita bisa feel dulu, oh ini kayaknya bahasa ini akan segala obsolete nih, udah nggak dikembangkan, udah 3 tahun nggak ada update dan sebagainya, misal kita pindah ke bahasa yang lain. Atau kita belajar network, aduh networking kok lama-lama jadi software semua, ya udah kita belajar toolsnya, kita belajar software, bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita di automation dan sebagainya, misal seperti itu. Mungkin semoga ini ya, semoga menjawab. Baru pertanyaan susah-susah sih, serius. Oke, ada lagi nggak sih? Masih ada sih? Oh, masih ada. Mas Gede. Satu lagi Pak. Kayaknya Mas ada. Silakan. Igede bagus. Hilang. Selamat pagi Pak. Izin bertanya, kalau menurut Bapak, ya.
Kalau menurut Bapak, apa plus minus atau perbedaan menjadi pengajar atau Oke. akademisi dengan menjadi karyawan IT, Pak? Aduh, pertanyaan sulit nih. Kenapa? Terus? Yang tanya Udah. kalau ya udah. Mas Gede? Oh, udah, oke. Perbedaan jadi pengajar sama karyawan IT. Saya tuh di IT gak terlalu lama ya. Dulu saya pernah jadi karyawan IT itu cuma 5 tahun, pun kampus juga. Di kampus juga. Jadi saya secara terjun di perusahaan besar saya belum pernah. Perusahaan gede saya belum pernah. Jadi saya dari dulu tuh nggak dari dulu ya. Maksudnya dulu tuh mengawali karir saya pertama tuh jadi palu gada di kampus ya, perusahaan kecil di kampus kecil waktu itu. Sekarang udah besar kampusnya. Setelah saya pergi dia gede. Mungkin karena saya jadi nggak gede-gede gitu. Saya ada di sana selama 5 tahun. Sekitar 5 tahun. Bedanya apa jadi pengajar sama jadi IT ya? Yang jelas sama administrasi. Indonesia tuh pengajar tuh administrasi wah banget. Subhanallah. Saya pernah jadi guru. Saya pernah jadi pengajar di kampus. Dua-duanya yang saya keluhkan sampai detik ini adalah bikin administrasinya itu istimewa sekali, itu pusing banget. Terus juga saya tuh malas bikin presentasi. Itu hal jelek dari saya. Kalau mungkin tahu udah dari yang pernah saya ajar dulu ya, presentasi saya itu jelek. Jadi slide saya itu jelek. Jadi saya tuh nggak terlalu suka bikin presentasi. Saya lebih suka hands on. Hands on itu jadi kita coba kita langsung bahas di situ gitu. Makanya pagi ini pun saya cuma pakai link. Saya siapkan memang sudah materi. Seperti itu. Itu kelemahannya ya. Kelebihannya saya tuh senang ngobrol sama teman-teman. Jadi waktu saya ngajar itu, kalau yang pernah saya ajar ya, apalagi nanti kalau semester akhir, semester atas itu saya ngajar banyak ngobrol daripada daripada kuliahnya materinya ada. Tapi kalau 3 SKS gitu ya, mungkin saya lebih banyak ngobrolin Arsenal kalah atau MU babuk gitu ya, atau Liverpool kayaknya mau juara IPL gitu ya. Saya mungkin cuma ngobrol itu gitu di akhir-akhir gitu ya. Materinya sedikit, kita cuma belajar sedikit lah sebentar karena saya udah ngobrol itu hal yang saya nikmati dari ngajar itu. Jadi saya ketemu teman-teman setiap semester, bentuk orang baru dan sebagainya. Kalau di karyawan IT pengalaman saya yang saya nikmati ya, itu saya benar-benar karena saya benar-benar gak cinta sih, saya benar-benar suka sama IT ya. Jadi saya tuh bisa, terakhir itu waktu saya udah mulai ngajar pun ada kasus waktu itu harddisknya bocor. Server saya waktu itu saya masih punya backupnya, akhirnya saya oprek backupnya. Saya ngoprek backup itu sampai sekitar jam 2 pagi. Ya, saya senang aja gitu ya. Jadi itu ada virtual disknya, saya oprek sampai jam 2 pagi. Dokumen saya balik. Dokumen ada di server saya, di VM saya itu balik. Akhirnya saya report ke teman saya nih, balik nih, aman. Database-nya aman, balik. Nanti kalau software-nya ada digit, aman. Kita bisa pull semua berjalan lancar. Paling database-nya korup sedikit-sedikit, strukturnya korup dan sebagainya. Tapi nggak tahu parah. Itu yang saya suka itu. Jadi karyawan IT itu menurut saya bisa berkembang lebih kencang, lebih cepat karena saya spesifik kerjaan saya ngerjain sesuatu. Kalau jadi pengajar ini, waktu saya banyak dipakai untuk membuat administrasi. Jadi kadang saya tuh sampai kehilangan mainan. Itu yang itu kehilangan mainannya di situ. Cuma kalau di IT, karyawan IT itu tingkat stresnya tinggi. Saya itu stresnya tinggi. Walaupun sama juga sih, pengajar juga stresnya cukup tinggi. Tapi kan ada stress release-nya kalau ketemu ngajar, itu stress release buat saya. Terus kalau cerita teman-teman saya, ini salah satu yang saya ceritain yang orang nomor 2 itu, dia pernah cerita bahwa waktu itu dia lagi hari Jumat jam 6 sore. Jam 6 jam 7 sore. Jadi dia tuh di handphonenya itu kan dia pakai 2 operator. Operator matahari, masih ya matahari. Kadang-kadang aja. Operator matahari sama operator plat merah ya. Nah, karena plat merahnya dipakai untuk backup kalau ada apa-apa gitu ya.
Lah waktu operator yang satunya itu kok tuh hari Jumat nggak ada pesan masuk, nggak ada apa gitu. Habis itu dia coba switch ke nomor satunya data trafficnya. Habis itu baru pesan masuk semua. Ternyata ada gangguan massal di operator itu. Sekitar jam 7 kalau nggak salah dia cerita jam 7 malam. Dia mau makan malam habis pulang kantor sama teman-temannya. Makan malam di daerah Jakarta lah. Akhirnya dia tahu bahwa si operator itu tergangguan. Akhirnya yang paling dekat ke operator itu, ke klien operator itu si dia sama temennya. Akhirnya dia datang ke operator itu. Terus gangguannya tuh cuma sejam apa ya. Tapi udah berapa triliun yang hilang. Berapa miliar, berapa triliun yang hilang. Potensi kerugiannya kan segitu gede. Nah dia itu ngerjain itu, errornya ternyata ada perangkat yang memang harus diupdate firmware-nya. Kata dia, akhirnya dia menghubungi bukan teman ya, kolega-kolega di perusahaannya yang di Meksiko dan sebagainya. Akhirnya nunggu update dari sana, akhirnya update. Katanya sih habis itu sembuh, tapi butuh waktu berapa jam sampai normal. Nah dia itu dipatok sama perusahaan kliennya. Jadi kan dia perusahaan vendornya, terus si operator kan kliennya, sama si klien itu sampai jam 7 pagi, kalau sampai jam 8 pagi, atau jam berapa ya? Pokoknya sampai jam 11 pagi, antara itulah. Jadi dari jam 7 malam, katakan waktunya dari jam 7 malam, sampai jam 11 pagi itu dia tuh di situ, di operator itu dipatok. Itu dia. Terus sebelumnya ada teman saya, kayaknya dia juga ya, di perusahaan sebelumnya. Jadi karena dia banyak di perusahaan telco kan nggak bisa mati ya, telco kan nggak bisa mati. Dan mati sedikit kan udah jadi isu gitu. Kayak bank aja maintenance 2 jam ada berapa potensi traffic yang bisa dia dapatkan ya. Nah dia tuh waktu di telco itu dia pernah sekitar 2 hari nggak tidur. Karena apakah dia migrasi, jadi memperbesar bandwidthnya. Jadi dia pindah alat, pindah perangkat dan sebagainya, tapi kan dia harus memastikan saat proses perpindahan itu semua berjalan lancar. Itu kayaknya beberapa hari dia nggak tidur, dan waktu semua udah berjalan, ternyata ada satu masalah di satu titik, ada congestion. Congestion itu apa? Jadi besar perangkat itu tidak mampu untuk melewatkan seluruh data trafficnya. Jadi data trafficnya itu sekitar 40 giga kalau saya nggak salah dia cerita. Terus perangkat yang kepasang itu cuma 10 giga. Makanya kan ada congestion di situ, ya harus ganti perangkatnya. Tapi sama bosnya dia disuruh pulang karena itu udah hari kedua dia belum pada tidur kan, akhirnya bosnya yang ngerjain. Jadi kalau kita lihat di situ dari dua cerita itu, kalau perusahaan-perusahaan IT yang kritikal itu kita harus siap untuk bekerja seperti itu. Ada teman saya lagi mahasiswa ITB dulunya, dia cerita saya dia ngerjain migrasi alat di salah satu bank di Jakarta gitu ya. Itu tuh ribet banget. Padahal dia cuma matiin satu konfigurasi di firewall, apa nyalain satu konfigurasi di firewall. Saya nggak terlalu saya lupa. Pokoknya cuma matiin satu function atau nyalain satu function di firewall. Dia itu harus nunggu sampai jam 12 malam. Di perusahaan itu cuma buat nunggu approval dari atasan dari perusahaan itu. Jadi nunggu approval banyak orang. Padahal cuma kliknya paling 2 menit nggak ada gitu katanya. 20 detik lah selesai itu. Tapi sebelum itu dia memang sudah melakukan POC, proof of concept-nya dulu. Jadi dia sudah trial dulu itu di perangkat virtualisasinya dia udah pastikan kemungkinannya apa aja yang akan terjadi, baru dia bisa eksekusi. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau plus minusnya jadi mengajar ya, jadi pengajar tuh yang jelas saya happy ketemu kalian nih. Teman-teman tuh saya happy karena saya bisa ngomongin MU yang lagi babuk atau Arsenal yang memang babuk terus, atau Liverpool yang tiba-tiba naik ke atas gitu ya. Tapi nggak enaknya ya administrasinya sebagai pengajar tuh gila, banyak banget. Terus kalau IT itu happy karena saya mengerjakan apa yang saya cintai, dalam artian saya cuma berhadapan sama server, saya berhadapan sama codingan walaupun stresnya juga lumayan tinggi. Tapi ya itu kadang kita harus mengorbankan beberapa hal. Saya pernah pulang waktu istri saya udah hamil istri saya, kayaknya belum hamil deh. Waktu istri saya hamil gede sih saya tinggal ke Bandung 3 hari, itu pernah. Jadi istri saya di kota lain, saya ke Bandung 3 hari. Itu istri udah hamil gede ya, apa masih hamil kecil saya lupa lah. Pokoknya dia lagi hamil. Terus dia ditinggal, saya pulang jam 2 pagi, jam itu tuh dia udah sering banget. Sampai mertua saya itu datang, saya tuh ada project
Jadi menurut saya datang sampai pulang ketemu saya cuma berapa menit gitu bang. Karena sampai jam 12, jam 1 saya kadang pulang gitu ya, karena masih harus selesai project. Karena di beberapa IT itu kan kita nggak bisa lakukan perubahan di siang hari ya, harus di luar jam kerja. Jadi paling enak memang jam 10 malam lah, kalau saya pagi gitu deh. Itu menurut saya sih mas, gitu. Jadi ya plus minus lah. Terus juga kalau di IT gajinya lumayan. Teman saya itu sekarang angkanya, yaitu tadi pajaknya potong 30% katanya. Kalau saya lihat sekitar angkanya di kisaran 500-an setahun. Itu masih perusahaan, dia masih di Jakarta sih. Tinggalnya masih di Jakarta, jadi nggak terlalu. Mungkin itu ya, tadi ada satu lagi sih. Kalau ada satu lagi, terakhir, oh nggak ada, alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pagi ini. Saya mohon maaf kalau banyak salah dan kurangnya. Kalau misal informasi yang saya berikan, silahkan dikonfirmasi lagi di internet. Banyak sekali yang bisa teman-teman konfirmasi. Saya mohon maaf kalau banyak kurangnya. Semoga teman-teman bisa lebih semangat dalam belajar. Pesan saya, jangan pernah berhenti belajar. Dan ada satu hal yang dasar, kalau teman-teman masih percaya Tuhan, percayalah bahwa kita harus berdoa. Karena doa itu pasti mustajab gitu ya. Kalau saya orang Islam, doa itu punya 3 kemungkinan, dikabulkan sekarang, ditunda, atau diganti yang lebih baik. Jadi itu kemungkinannya semua indah. Kalau nggak percaya Tuhan, saya pernah dengar namanya law of attraction, law of attraction itu cukup, menurut saya cukup relevan gitu ya. Jadi kalau kita punya mimpi, bayangkan mimpi itu, bayangkan terus setiap hari. Jadi dengan bayangan itu nanti kita bisa merealisasikannya. Usahakan bayangannya itu sereal mungkin. Karena menurut saya itu yang pernah saya lakukan dulu. Kalau istri saya tuh kita udah ngobrolin beasiswa yang saya terima saat ini itu dari pertama kita ketemu, mungkin sekitar saya nikah 2018 atau 17 ya, lupa. Saya nikah 2018, mungkin sekitar 2017, dan sebelum itu saya sudah mulai memimpikan beasiswa ini, dan sekarang di tahun 2024, 8 tahun setelahnya saya diterima. Itu ya, kalau teman-teman bisa Tuhan berdoa, kalau teman-teman ada yang nggak bisa Tuhan, silahkan bermimpi. Jadi bermimpi serealisasi mungkin itu maksudnya bayangkan itu senyata mungkin, walaupun mimpi kita itu seolah-olah nggak nyata. Saya masih ingat waktu saya wawancara pekerjaan di ITTP dulu tahun 2020, jadi saya wawancaranya mau kuliah lagi nggak? Saya jawab saya masih pengen belajar di Jepang. Terus beliau tanya kapan kira-kira? Saya jawab ngasal 2025 mungkin. Saya jawab asal seperti itu, dan alhamdulillah 2024 saya sudah tercapai. Jadi saya sudah berangkat di 2024 setahun sebelum jawaban saya waktu wawancara. Jadi itu ya. Jadi teman-teman harus punya mimpi, doakan itu terus. Kalau teman-teman percaya dengan doa, habis itu ada hal-hal yang harus kita penuhi, skillnya harus kita siapkan, bahasanya harus kita siapkan, membacanya harus kita siapkan. Gitu. Itu sih dari saya, terima kasih. Kembalikan ke Pak Raffi. Selamat pagi semuanya. Dadah. Oke. Disampaikan tadi ya, satu kuliah ini dari Pak Mega. Pertama tadi disampaikan terkait riset yang sedang dilakukan di Jepang sana. Kemudian tadi ada juga terkait keadaan Indonesia sekarang ya, yang lagi viral, atau hashtag kabur aja dulu. Disampaikan juga bahwa butuh persiapan ya, jangan asal FOMO gitu ya, jangan asal ikut-ikut. Jadi ada persiapannya tadi ya, banyak yang harus dilakukan, walaupun sebenarnya di Indonesia juga masih banyak peluang ya untuk bisa bekerja dengan perusahaan luar negeri seperti itu. Kemudian silahkan bareng-bareng kita tingkatkan minat baca kita ya, yang tadi dikasih tips ya, baca harus yang suka dulu, suka baca komik, baca novel, nanti semakin minatnya semakin meningkat ya. Semoga kita semua ini ya bisa menyongsong Indonesia emas ya 2045 yang digadang-gadang ini ya, biar semakin terang lah gitu. Terima kasih banyak kepada Bapak Mega atas kuliahnya, atas materi yang disampaikan, wejangannya ya, ini menjadi
pegangan buat para mahasiswa semuanya. Dan semoga ada manfaatnya gitu. Mungkin itu ya kita cukupkan. Terima kasih Pak Mega, sehat-sehat di Jepang. Nanti kita kabar-kabar lagi. Bagi yang sudah bertanya, saya ucapkan terima kasih juga. Sudah saya catat semua, sudah saya rekognisi. Nanti ada nilai tambahan. Terima kasih sekali lagi. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian ya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.